Pemirsa, kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon memasuki babak baru setelah munculnya saksi kunci Dede Riswanto yang mengaku memberi keterangan palsu. Dede menyebut ajakan dan arahan saksi Aep dan Ibtu Rudiana untuk mengaku melihat Eki dan Vina dikejar komplotan geng motor pada malam kejadian di tahun 2016. Kini Dede telah ke Bareskrim Polri untuk melapor. Dan laporan balik pun juga sudah diserahkan oleh pihak Ibtu Rudiana ke Bareskrim. Bagaimana kelanjutan dari saling lapor ini? Akankah laporan membuahkan proses penyelidikan baru di kepolisian untuk membuat terang kasus Vina? Untuk membahasnya sudah tersambung melalui Zoom kuasa hukum Dede Riswanto Jutek Bongso dan juga untuk saat ini kuasa hukum Dede Riswanto terlebih dahulu, Jutek Bongso. Saya akan sapa, selamat sore Pak Jutek. Selamat sore, saya perbaiki Mbak ya, saya bukan kuasa hukum Dede, saya adalah kuasa hukum dari 6 terpidana, tapi kuasa hukum Dede adalah bagian dari tim Pradi juga, tapi tim yang lain. Oke, jadi Anda di sini hanya kuasa hukum 6 terpidana ya Pak Jutek? Iya, karena kami pelapor Dede. Baik, tapi tadi Anda ikut mendampingi Dede tidak ketika ke Bareskrim? Ya, Dede tidak hadir di Bareskrim tadi, ya karena belum dikonfirm, ya karena itu pemeriksaan atas laporan kami. Memang kami melaporkan Dede dengan Aep gitu. Kalau ke LPSK tadi kami bersama dengan kuasa hukumnya dan juga dengan Dede. Oke, baik. Mohon maaf sekali lagi Pak Jutek, tadi ada salah penyebutan. Tapi sebelum kita mulai lagi lebih jauh tentang bagaimana perkembangan kasus ini, kita akan hadirkan pernyataan dari Bareskrim hari ini. Direktorat Tindak Pidana Umum ada 2 laporan, yaitu laporan oleh para terpidana yang sekarang menjalani masa hukuman yang melaporkan saudara Dede dan Aep. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada saudara Rudiana. Dan proses ini sedang berjalan semua. Saat ini yang nanti yang kita agendakan hari ini adalah melaksanakan gelar awal. Gelar awal itu untuk menyamakan persepsi seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian kita juga akan terus melaksanakan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Proses ini juga wujud komitmen Polri, dalam hal ini wujud komitmen Polri untuk membuktikan apakah perbuatan ataupun yang ada ini seperti apa. Dan percayalah, kami akan membuka secara transparan proses penyelidikan maupun penyidikan yang kita laksanakan. Iya, pemirsa, kita langsung berbincang dengan kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso. Pak Jutek, apa catatan terbaru Anda dari hasil gelar perkara awal yang hari ini dilakukan di Bareskrim, termasuk juga dengan perkembangan setelah ada kesaksian terbaru dari Dede? Baik, terima kasih Mbak Tasya, bahwa betul tadi kami diundang oleh Bareskrim untuk melakukan gelar perdana terhadap laporan kami terhadap Aep dan Dede. Kenapa kami laporkan Aep dan Dede? Oleh karena kami merasa keterangan mereka yang menyatakan melihat adanya lemparan batu, kejar-kejaran antar geng motor, pemukulan, lalu penusukan yang bawa bambu dan sebagainya. Yang cerita itulah awal dari konstruksi ke-6 bahkan 8 orang dalam kasus ini divonis ya. 7 diantaranya seumur hidup, 1 8 tahun dan 3 DPO. Makanya untuk mematahkan itu kami mengujinya dengan melaporkan karena kami melihat banyak keanehan. Di tengah pelaporan ini muncul Dede yang 2 hari lalu datang ke Deddy Mulyadi. Saya yang pertama dihubungi Pak Deddy Mulyadi mengabarkan kepada saya, dan saya juga lah yang pertama bertemu dengan Dede. Saya disampaikan itu sebabnya kemarin Dede juga sudah datang ke Dewan Pimpinan Nasional Pradi, ketemu dengan Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan, dan kami sudah berbincang dan diinterogasi langsung oleh Ketua Umum, dan juga sudah membuat pernyataan yang akan kami jadikan novum
Dan dapat kami sampaikan keterangan ini sangat berguna bagi kami karena ini akan meruntuhkan konstruksi hukum dari dakwaan yang disangkakan kepada klien kami sehingga klien kami dihukum seumur hidup. Ya, mereka didakwa melakukan pembunuhan dengan dalih geng motor, dengan melempari batu, dengan menusuk korban dan memperkosa. Dengan pengakuan peristiwa itu Dede tidak melihat, dan Liga Akbar yang tadinya di tahun 2016 juga mengaku bersama-sama dengan Eki kejadian yang hampir sama diceritakan oleh Dede, dua-dua ini sudah mencabut laporannya. Maka konstruksi hukum itu sekarang ini yang menyatakan peristiwa itu ada, kejar-kejaran motor, lalu lemparan batu kepada motor dan perang atau tawuran antar motor, penusukan, perkosaan, hanya sisa aib itu sendiri. Baik. Ya, itulah kami uji sekarang, gitu loh Mbak Tasya. Baik. Kalau itu pernah terjadi, saya pasti yakinkan bahwa tidak mungkin klien kami pembunuhnya. Selain dari situ kan kami uji Pak Pasren, supaya lengkap nih Pak Tasya. Oke. Kami uji Pak Pasren yang mengaku bersama dengan Kavi anaknya tidak mengetahui pada malam kejadian, pada klien kami ini, terpidana ini ada di rumahnya, sebelahnya ya, yang di RT. Di kontrakannya, di rumah Pak RT. Ya, banyak saksi yang kami hadirkan mengatakan malam itu mereka ada di situ. Termasuk ada 4 saksi, ada Teguh, Okta, Pram, dan Sarifudin. Juga mencabut laporannya di awal-awal. Ya, mengatakan yang tadinya di 2016 mereka bersaksi bahwa tidak bersama-sama dan menguatkan keterangan Pak Pasren dan Kavi. Justru mereka menyatakan betul, justru bersama dengan Kavi mereka semua malam itu ada di rumah Pak RT, sebelahnya di kontrakan itu sampai pagi. Dan dua cerita ini kan sangat penting buat kami untuk mengajukan PK gitu, Mbak Tasya. Baik, Pak Jutek, tapi Anda memang berkali-kali mengatakan cukup hati-hati ketika akan mengajukan PK ini. Apa yang Anda tunggu? Ataukah memang ada informasi lain yang Anda sedang kumpulkan atau seperti apa, Pak Jutek? Kami terus terang ya, meyakini konstruksi pembunuhan itu menurut kami ragukan. Anda tidak yakin ada pembunuhan begitu ya Pak Jutek? Iya, kami ragukan pembunuhan itu terjadi ya, kami ragukan. Tapi biarlah, ini kan hanya asumsi kami kan tidak boleh berangkat dari asumsi. Keraguan-keraguan kami ini mulai terbukti satu demi satu fakta itu muncul. Ya kan, ini kami ingin buktikan apakah dugaan kami benar apa tidak. Kalau memang itu pembunuhan itu ternyata di penyidikan ada, ya siapa pembunuhnya? Kalau bukan klien kami, tolong klien kami dibebaskan dengan bukti PK yang akan kami sampaikan. Itu sebabnya kami mulai dulu dari fakta-fakta yang kami ketahui, kami uji, ya makanya 3 LP kami uji. Sebenarnya kalau kami mau laporkan banyak yang kami mau laporkan, cuman kan habis tenaga kita nanti hanya untuk saling melaporkan ya. Tapi tidaklah kami lakukan itu, tapi ya cukuplah dengan Pak Pasren, Kavi, ya, kemudian Aep, Dede, dan juga Rudiana ini. Semoga lewat 3 LP ini menjadi pintu masuk bagi Mabes Polri. Kalau penyelidikan sekarang ini diikuti lagi, diteruskan dan mengikuti hasil penyelidikan 2016, saya pikir tidak akan dapat apa-apa kita. Tapi kalau kita ikuti dari baru, konstruksi baru, dan menurut dari LP yang kami sampaikan, mudah-mudahan kami yakin Mabes Polri, Pak Kapolri sudah punya komitmen, kita pegang, Pak Kabar Eskrim juga punya komitmen. Mari kita kawal bersama-sama dengan niat baik untuk membuka terang peristiwa ini. Yang sesungguhnya apa sih yang terjadi? Kita boleh menduga, gitu kan? Apakah benar dan tidak benar, biarlah Pak Bareskrim yang akan menentukan, gitu Mbak Tasya. Baik, Pak Jutek, dari 3 laporan yang tadi Anda katakan memang sudah masuk atas nama 6 terpidana yang Anda wakili untuk Ketua RT Pasren, kemudian Aep, Dede, dan juga untuk Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan dan penyiksaan untuk Hadi Saputra. Sudah ada progreskah dari laporan yang masuk ini? Ya itu tadi, untuk yang Dede dan Aep sudah naik mulai lidik ya, penyelidikan, di mana dalam proses hukum acara pidana, penyelidikan itu ditujukan atau dimaksudkan adalah untuk melihat apakah peristiwa yang kami laporkan itu dengan bukti yang kami laporkan dan juga kajian dari para penyidik, apakah dianggap sudah ada pelanggaran pidananya atau ada peristiwa pidana yang didapatkan. Kalau sudah ada peristiwa pidananya, maka akan naik yang namanya penyidikan.
Dan ketika sudah naik penyidikan, maka akan ditentukan siapa yang bertanggung jawab dan siapa tersangkanya. Jadi ini masih panjang, ini masih gelar awal. Tadi kami hanya dicek tentang betul nggak bukti awal yang kami laporkan, kan kami bawa bukti awal. Iya. Lalu betul nggak identitas pelapor, betul nggak tuduhan pasalnya, betul nggak rangkaian peristiwanya, pelanggaran yang kami tuduhkan. Kalau seseorang mau melaporkan kan memang dia harus melaporkan apa yang sungguh terjadi. Tapi kalau laporkan ditempeleng, tentu saya harus sampaikan, ini saya ditempeleng. Oleh siapa? Oleh si A. Kenapa? Di mana? Dan saksinya siapa? Dan itu kan saya harus buktikan awal. Dan tugas polisi membuktikan apa peristiwa itu dirasa betul ada penempelengan dan ada yang sengaja menempeleng, baru dinaikin ke penyidikan. Disitulah baru polisi mencari siapa yang menempelengnya. Oke. Lalu lah itu kira-kira begitu, Mbak. Baik, dan saat ini memang ranahnya sudah di Bareskrim berarti ya Pak Jutek? Ya. Baik, Sudah dibaris. ini mungkin tidak apple to apple, tetapi ini mungkin bisa jadi pembanding Pak Jutek. Kuasa hukum dari Saka Tatal kan juga melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim, melaporkan juga ke Propam, melaporkan juga bahkan ke Komnas HAM. Tetapi hasilnya tidak ada. Apa yang membuat Anda yakin bahwa laporan Anda kali ini akan berbeda hasilnya? Ya, tiap kuasa hukum kan punya strategi sendiri ya. Yang dilaporkan oleh kuasa hukum Saka saat itu saya rasa bukan nggak ada hasil ya. Saat itu yang saya tahu laporannya tidak dapat diterima, belum ada LP. Ya, kalau tidak salah ya. Nah, kalau kami kemarin laporkan dengan bukti yang kami sampaikan, kami untuk melaporkan itu kami gelar sampai 3 hari, 4 hari Mbak, dengan 100 sekian orang tim lawyer, anggota tim ini. Jadi kami nggak main-main ketika ini kami berdebat cukup panas di dalam, kami cukup berdiskusi panjang untuk menentukan apakah ini layak kami laporkan, buktinya apa, apakah ini cukup, apakah ini yakin akan diterima. Itu kami membahasnya cukup lama Mbak untuk sampai ke sana gitu Mbak Tasya. Jadi nggak asal kepikiran kami langsung lakukan, itu yang membuat lama gitu. Baik. Kalau boleh dijelaskan atau dideskripsikan sedikit saja, kira-kira bukti-bukti yang menurut Anda paling kuat ketika melaporkan 3 laporan itu apa, Pak Jutek? Ya contoh ya, kan klien kami kan sudah mengatakan dia tidak ada di flyover pada malam itu. Mereka melainkan ada di rumah Pak RT. Jadi rata-rata bukti yang dibawa kesaksian berarti ya Pak Jutek? Iya, kesaksian, bukti video, karena bukti otentik yang lain yang menuduh klien kami pelaku juga nggak ada saintifiknya. Nggak ada DNA-nya, darahnya darah siapa. Kalau ada diperkosa, spermanya punya siapa. Nggak ada juga. Ada CCTV nggak dibuka, ada handphone disita nggak dibuka. Ya, ini kan semua juga putusan itu kalau kita baca nggak ada. Itu hanya boleh dibilang dari saksi yang mengaku, apalagi saksinya sudah mencabut kan, harusnya sudah runtuh konstruksinya juga menurut kami, ya kan? Kalau mau apple to apple kan harusnya sama-sama dong, ada alat bukti lain yang harus kami patahkan. Kalau kami lihat ini alat buktinya yang dihadirkan itu saksi, visum pun akhirnya 2, gitu kan, dan saling berbeda, gitu kan, dan dibandingkan dengan kesaksian dari yang memandikan jenazah pun berbeda. Dan jadi banyak lah yang kami hadirkan ya perkembangan ini. Mudah-mudahan Mbak Tasya, kami kan bukan mau cari benar-benaran siapa yang benar, siapa yang kami selaku pengacara tentu ingin menempatkan kalau memang benar mereka tidak bersalah, janganlah dihukum, apalagi ini seumur hidup mereka nggak punya kesempatan lagi. Mereka dari masa muda, bayangin harus mati, meninggal di penjara, ini kan cukup ironis. Kalau ini bisa kami bisa menolong mereka dan menegakkan keadilan, ini ada 7 nasib manusia ada di dalam yang dihukum atas dugaan ya, perbuatan yang tidak mereka lakukan. Itulah yang membuat kami terpanggil untuk melakukan mencari kebenaran ini, Mbak. Baik, Pak Jutek, kalau boleh tahu atau boleh diceritakan bagaimana kondisi 6 terpidana yang Anda wakili secara fisik maupun secara mental, karena saya ingat di awal-awal kasus ini kemudian muncul lagi di Mei, itu sempat susah untuk bertemu dengan para terpidana, bahkan keluarga juga mengeluhkan itu. Ya, saya juga nggak paham ya awal-awal itu apa ada ketakutan kenapa kami dilarang untuk sulit sekali bertemu. Tapi itu awal-awal sesudah kami bersurat ke Menkumham, ke Dirjen Pas. Sampai saat ini kami tidak punya lagi kesulitan untuk menemui para terpidana. Kapanpun kami selaku kuasa hukum untuk membesuk itu dilayani baik oleh lapas. Hanya memang satu yang belum kami bisa temui, keluarganya baru 1 kali dapat menemui, yaitu Sudirman. Itu pun
lewat pertolongan rekan kami, kebetulan sesama pengacara yang satu organisasi dengan saya, ya, untuk membantu mempertemukannya. Dan Ternyata di sampai saat mana itu Pak orang Jutek? Ternyata di mana Polda lokasinya? Jabar. Di Polda Jabar. Di Polda Ya, Jabar, oleh baik. ya Sudirman itu. Dan itu yang sampai saat ini orang tuanya pun hampir setiap minggu itu bertanya kepada kami karena orang tuanya sudah menguasakan ke kami, tapi Sudirman ya setelah ditemui dia katanya sudah memilih kuasa hukum lain, kan kami nggak bisa memaksa. Jadi kami sampaikan ya silakan, itu hak pilihan dari apa namanya terpidana. Tapi orang tuanya karena kuasanya dari kami, dia bilang kan kami mau ingin membesuk gitu kan. Nah, Iya. jadi di mana kami harus besuk? Itu aja kesulitan-kesulitan yang sekarang ini terjadi. Oke, tapi terlepas dari itu kondisi fisik dan psikologi 6 terpidana lain seperti apa Pak Jutek? Baik, sehat dengan sekarang ini karena hampir 1 minggu mungkin bisa sekali, minimal bisa 2 kali selalu rutin dikunjungi oleh kami tim kuasa hukum yang sepanjang 8 tahun lalu itu nggak ada yang mengunjungi. Semenjak ditangani kami mereka itu merasa senang. Paling sedikit 1 minggu 1 kali itu kami kunjungi, kami ajak ngobrol. Kemarin pun ketika pengakuan Dede, videonya kami tunjukkan sama mereka, Mbak Tasya. Ya, mereka gembira sekali dan menangis, Mbak Tasya, mereka sendiri. Kalau saya kasih videonya akan terharu kita. Menangis mereka di penjara ketika melihat pengakuan Dede ini. Mereka bisa bayangkanlah akibat pengakuan inilah yang membuat mereka mendekam sudah 8 tahun dan nggak akan keluar lagi dari penjara. Dan sekarang mereka mempunyai kesempatan kedua untuk kami, kalau kami berhasil nanti PK, mereka baru punya kesempatan untuk keluar gitu Mbak Tasya. Baik, mereka kenal tidak sih Pak Jutek dengan Dede? Mereka tidak kenal Dede pun, kami sudah cek, Dede pun tidak ada yang kenal sama mereka. Ya kan? Oke. Dan di antar mereka yang 11 orang pun, yang 3 DPO, ya, yang 8 orang aja, itu ada yang nggak saling kenal. Gitu kan? Di mana merencanakannya? Dan juga yang kami lagi aneh, Mbak Tasya, walaupun kita ini awam nggak usah sekolah hukum lah. Seharusnya kan kalau saya membunuh bersama-sama, perannya kan nggak semua menusuk. Iya. Perannya kan semua memukul yang mematikan. Ada yang hanya pegangin kakinya, pegangin tangannya, atau mungkin yang tempeleng doang, hanya menonjok ninju 1 kali. Ada yang menusuk dengan pisau, ada yang mungkin pakai batu dihantam kepalanya. Nah, yang menyebabkan kematian itu apa menurut visum? Kalau kepala berarti harus dicari pelaku yang menghantam kepalanya, itu yang harus dihukum mati. 1, otaknya perencananya siapa, kepentingannya apa, itu. 2, mungkin dihukum mati atau seumur hidup pantas. Yang lain ini rata, 7 dari 8 dihukum seumur hidup. Yang 1 pun 8 tahun si Tata, oleh karena dia di bawah usia, masih anak-anak. Kalau dia di atas sudah masuk dewasa pun saya yakin itu pasti akan sama hukumannya seumur hidup. Baik. Beruntung waktu kejadian itu dia di bawah umur, sehingga maksimum 2/3 dari hukuman maksimal. Makanya dia tidak boleh ada tuntutan hukuman seumur hidup atau mati. Baik. Gitu loh. Ini kan ironis ya. Ini itu aja yang saya ceritakan, tentu banyak tanda tanya lah kita sebagai awam ya. Apa betul sih gitu kan? Gitu. Baik. Gitu Mbak Tasya. Pak Jutek, jadi kira-kira kapan akan mengajukan PK? Kami lagi susun, Mbak, sambil menunggu perkembangan bukti-bukti baru yang lain. Ya, kami sedang susun. Kalau kami lihat perkembangan kasus di Barreskrim lah, minimal kami tunggu bagaimana perkembangannya. Siapa tahu Barreskrim menyatakan itu tidak terbukti dan di SP3 semua, kan kami harus cari lagi bukti lain. Iya. Gitu kan? Nah, itu kami nggak mau sembarangan lah. Tapi kira-kira ada kesulitan tidak sih Pak Jutek untuk mengumpulkan bukti-bukti baru ketika kasusnya sebenarnya sudah 8 tahun yang lalu? Nggak ada. Karena kami mendapatkan saksi itu sekian puluh yang baru yang menguatkan cerita peristiwa itu tidak ada. Dan klien kami bukan pelakunya. Dan juga banyak bukti lain ya, kejanggalan, ketidaksesuaian, ya. Banyaklah kekeliruan kalau kami bongkar di sini, jadi di sini petanya kan gitu kan, jadi banyak ya. Intinya kami pastikan bukan satu-satunya jalan bahwa harus dibongkar dulu konstruksi hukum ini baru berhasil. Tapi kalau ini kami berhasil, laporan kami ini diproses dan naik sidik, tentu ini akan jadi bukti kuat hukum kami bahwa konstruksi hukum yang dijadikan dasar untuk menghukum mereka kan sudah diruntuhkan dengan naik
Polri sekarang menduga ada tindak pidana di dalamnya. Ya. Gitu lah. Gitu Mbak. Sehingga kan peristiwa itu boleh dibilang walaupun belum ada putusan yang tetap, sudah boleh diragukan apakah peristiwa itu ada atau tidak. Iya. Gitu kan. Ditambah dengan kekuatan kami yang tanpa libatkan ini, kami juga yakin akan bebas sebenarnya. Tambah ini saya yakin PK kami akan dikabulkan. Jadi nggak akan kami tunggu sampai intra lah LP kami. Kalau sampai intra berarti mau sekian tahun lagi. Iya. Karena pasti dia akan banding, akan kasasi, dan terus dan sebagainya. Oke. Jadi kami akan tunggu bukti-bukti lain. Gitu Mbak Tasya. Baik, terakhir Pak Jutek, tanggapan Anda soal bagaimana saat ini ada perhaki yang kemudian bertindak atas nama Ibtu Rudiana seolah-olah melakukan serangan balik? Ya, menurut kami nggak apa-apa, biasa saja. Ya, bahwa setiap kuasa hukum tentu mempunyai strategi untuk membela kliennya. Kalau dari kuasa hukum itu Rudiana ingin melakukan langkah hukum, menurut kami wajar-wajar saja. Ya, karena di pidana itu nggak mungkin ada satu kutub, Mbak. Itu di hukum acara kita nggak mungkin satu kutub gitu loh. Pasti ada korban dan ada tersangka, dan masing-masing mati-matian pasti akan membela masing-masing kliennya. Ya, biasa lah bagi kami pengacara itu. Tidak ada yang aneh ya kalau menurut Anda Pak Jutek tiba-tiba kemudian diwakili sekian puluh kuasa hukum begitu. Pak Biputa membelanya. Kemudian menghalalkan segala cara untuk membelanya, lalu mengidentikan kita seperti dengan klien kita, seolah-olah yang diserang itu ngelihat muka kita itu, Ngelihat mukanya Dede misalnya, itu kan nggak boleh gitu kan. Kita ini kuasa hukumnya, bukan dedeknya gitu kan. Atau kami melihatnya muka kuasa hukumnya seperti mukanya Ibtu Rudiana. Pokoknya udah seperti ngelihat Ibtu Rudiana, enggak juga. Itu yang nggak boleh, dilarang di dalam kode etik. Tapi kalau dengan strategi, dengan kepiawaian, dengan kemampuan, keahlian hukum dia untuk mencari celah di mana untuk meringankan hukuman, atau kalau bisa lepas dari tuntutan dan apa yang mereka tidak perbuat, itu silakan saja gitu kan, sah-sah saja saya pikir, sepanjang itu dilakukan dalam norma yang wajar. Demikian Mbak Tasya. Oke, baik. Kita akan break sejenak untuk azan maghrib. Ditahan dulu Pak Jutek, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Ya. Masih terus menyaksikan NTV Prime dan saya masih bersama Jutek Bongso, kuasa hukum dari 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. Ini adalah pertanyaan terakhir saya untuk Pak Jutek. Kalau bisa bicara kepada publik yang memang mengikuti kasus ini dari sejak filmnya meledak, kemudian ikut mendalami dan ikut bingung, bukannya semakin terang malah justru ikut bingung. Apa yang bisa Anda katakan kepada mereka terkait bagaimana saat ini kasus ini semakin jelas bahwa 6 terpidana yang Anda wakili, Anda yakini tidak bersalah? Mohon maaf, audionya Pak Jutek belum terdengar. Kontra itu hal yang biasa Mbak Tasya. Tapi satu hal kami sampaikan, kita para pengacara ini bekerja sesuai dengan fakta yang ada, masing-masing tentu menghadirkan bukti dan juga fakta hukum yang sebenarnya. Apa yang tadi saya sajikan, bukti-bukti yang saya sajikan, lewat semua yang kami hadirkan, saya berpikir biarlah ini masyarakat yang menilai dan kita serahkan kepada Barreskrim, Mabes Polri yang sudah mulai melakukan penyelidikan kasus ini. Apakah peristiwa pembunuhan itu ada ataukah itu hanya kecelakaan? Kalau itu pembunuhan ada, siapa pelaku sebenarnya? Kami yakini bukan klien kami yang sedang mendekam di dalam penjara seumur hidup sekarang. Itu yang kami sedang berjuang. Mudah-mudahan masyarakat ya dapat mendoakan agar kasus ini dapat diusut dengan tuntas dan terbuka dengan fakta yang sebenarnya. Demikian Mbak Tasya. Baik, terima kasih Pak Jutek Bongso, kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama saya kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Selamat sore Pak Mardiman. Selamat sore Bu Tasya. Iya, terima kasih. Saya senang sekali loh nih akhirnya ada kuasa hukum dari Ibtu Rudiana yang kemudian bisa bicara dan membantu menjelaskan kasus ini.
Ya. Iya, saya mungkin Gimana? mulai dari pertama, Pak Mardiman. Saya penasaran sekali, kapan dan bagaimana Ibtu Rudiana mendatangi Perhaki dan kemudian apa yang ia katakan untuk meminta bantuan hukum? Jadi begini, beliau itu mengalami tekanan yang luar biasa. Dia mengalami trial by the press dan juga trial by the netizen ya. Jadi opini itu menyerang seperti anak panah ke dia, ya kan? Dia kemudian meminta kepada Perhaki, kepada kami-kami teman-teman yang menurut dia bisa masih memiliki hati nurani untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang sesungguhnya terjadi, jangan sampai keadilan dan kebenaran diputarbalikan. Nah, sehingga kami sepakat ada 60 orang lawyer dari Perhaki untuk memberikan pendampingan terhadap beliau. Kira-kira itu garis besarnya, Mbak. Oke, apa yang membuat Perhaki yakin untuk kemudian mendampingi Ibtu Rudiana kalau melihat bagaimana kasus ini bergulir sejak bulan Mei? Ada dua hal yang membuat kami yakin, kebenaran material dan kebenaran formil. Apa itu? Jadi kebenaran material adalah ya putusan pengadilan nomor 4 tahun 2016 dan inkrah. Semua prosesnya berjalan secara fair, semua trial berjalan sesuai dengan KUHP sehingga keluarlah putusan itu. Dan kemudian kebenaran formil ya, bahwa semua proses yang berjalan juga tidak ada satupun yang dilangkahi. Oleh karena itu dengan kedua kebenaran ini sehingga kami meyakini bahwa Ibtu Rudiana sama sekali tidak bersalah, apalagi mengarahkan saksi, mengarahkan orang-orang tertentu, apalagi merekayasa kasus ini sedemikian rupa sehingga membuat orang yang bersalah menjadi tidak bersalah atau sebaliknya membuat orang tidak bersalah menjadi bersalah. Oke, baik. Mengapa baru sekarang, Pak Mardiman? Karena kalau kita lihat sebenarnya laporan untuk Ibtu Rudiana itu sudah dilakukan pada kalau tidak salah Idul Adha itu oleh kuasa hukum dari Sakat Tatal Farhad Abbas melaporkan ke Bareskrim, ke Propam, kemudian juga ke Komnas HAM. Mengapa tidak pada saat itu? Kenapa tidak pada saat itu? Karena Ibtu Rudiana adalah seorang anggota Polri. Beliau tentunya tidak bisa sembarangan memberikan statement. Beliau tidak bisa sembarangan untuk keluar ke publik muncul begitu saja. Karena beliau adalah orang yang secara hierarki memiliki garis komando. Baik. Nah, berbeda dengan kita yang sipil ini. Iya. Nah, kira-kira gitu Mbak Tasya. Oke, baik Pak Mardiman. Jadi ketika meminta bantuan kepada Perhaki itu dilakukan secara pribadi atau secara institusi Polri? Secara pribadi. Secara pribadi, datang langsung ke Perhaki begitu ya? Betul. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi Ibtu Rudiana saat ini kalau tadi Anda katakan di bawah serangan oleh netizen dan citizen begitu di bawah anak panah, kondisi psikologisnya seperti Ya, apa? Di bahasa anak gaul dirujak gitu ya. Dirujak, iya. Jadi beliau sekarang dalam kondisi psikis yang sangat terguncang ya. Tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan beliau masih cukup kuat ya untuk menghadapi ini semua. Ini masih bertugas sebagai anggota Polri, Beliau masih bertugas sebagai anggota polisi aktif hingga detik ini. masih Kapolsek Kapetakan Masih. dan ke kantor setiap hari, Pak Mardiman. Karena sulit kalau sulit sekali bagi media untuk menemui Pak Ibtu Rudiana. Ya, itu juga privasi beliau ya Mbak. Jadi tapi percayalah apa yang saya katakan di Nusantara TV sore hari ini itu sama saja dengan mewawancarai Pak Rudiana langsung kok. Oke, baik. Jadi saya bisa bertanya apa saja ya ke Pak Mardiman? Bisa bertanya apa saja. Oke. Tentunya Mengapa? tentang kasus ini ya. Oke, baik. Mengapa selama ini ada kesan seperti seolah bersembunyi, Pak Mardiman? Itu tadi sebenarnya beliau bukan bersembunyi. Beliau sebenarnya dari awal sudah ingin memberikan pernyataan dan klarifikasi. Tapi apa boleh buat karena beliau adalah seorang anggota Polri yang aktif. Tentunya tidak bisa sembarangan saja beliau keluar dan memberikan statement. Jadi problem itu sebenarnya. Bukan karena beliau bahwa wah ini memang benar yang dikatakan bahwa memang saya bersalah. Oh tidak. Beliau akhirnya keluar sekarang ini karena memang beliau sudah merasa bahwa sudah saatnya saya menceritakan, sudah saatnya saya juga berbicara, sudah saatnya saya speak up di hadapan media. Karena sudah terlalu kejam tuduhan-tuduhan ini yang diarahkan kepada saya. Oke, adakah larangan dari atasan untuk berbicara kepada media? Tidak, memang tidak ada. Tapi
secara etika dan beberapa aturan yang ada di kepolisian ya tentunya pasti antara bawahan dengan atasan kan Mbak ada hierarki yang ya tidak mungkin saya bisa jelaskan secara detail di media ini. Baik, Pak Mardiman, saya akan memberi kesempatan Anda, kalau tadi Anda mengatakan Anda bicara atas nama Ibtu Rudiana, saya akan memberikan kesempatan Anda untuk mengklarifikasi atau menceritakan versi dari Ibtu Rudiana atas tuduhan-tuduhan yang selama ini kita dengar beredar di publik bahwa menangkap sendiri, menginterogasi sendiri, kemudian meyakinkan saksi-saksi, mengarahkan BAP. Apa yang terjadi di 2016 versi Rudiana? Ya, yang Mbak Tasya katakan tadi itu adalah 1000% fitnah, 1000% salah. Ya, bukan 100%, 1000%. Jadi begini, pada tanggal 26 Agustus, beliau menerima laporan ya, jam 10 atau jam 11 malam bahwa anak bapak kecelakaan tunggal. Dia berangkat kemudian ke rumah sakit dan dia mendapati bahwa ya, sebagai seorang polisi, dia memiliki intuisi bahwa ada yang tidak beres dengan kejadian ini. Dia periksa motor anaknya, hanya lecet sedikit, tapi luka yang dialami oleh Eki dan Vina itu luar biasa mengerikan. Ya, ada bekas tusukan samurai, kemudian dagingnya sampai lepas-lepas gara-gara digebukin, dan giginya sampai rontok, kepalanya sampai lembek dan sebagainya. Jadi dia mengatakan bahwa ini tidak mungkin ini kecelakaan tunggal. Namun karena pada saat itu menurut Polsek bahwa itu kecelakaan tunggal, akhirnya beliau pasrah dimakamkan di tanggal 27. Jadi tindakan beliau itu hanya betul-betul sebagai seorang yang mengasihi anaknya, ya, yang mencari kebenaran material dan kebenaran formil bahwa anak saya pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tindakan Rudiana adalah tindakan sebagai orang tua, di mana saya rasa seluruh orang tua di muka bumi ini akan pasti melakukan hal yang sama bila mana dia menemukan ketidakwajaran terhadap kematian anaknya. Tindakan itu Rudiana sebagai person, sebagai orang tua, bukan sebagai polisi. Nah, itulah versinya Pak Rudiana. Oke, jadi tidak ada dia kemudian menangkap sendiri saksi, menangkap sendiri orang-orang yang saat ini ada terpidana, kemudian meyakinkan mereka. Tidak ada. Semua proses penangkapan penyidikan itu dilakukan oleh Polres dan kemudian dilimpahkan ke Polda pada saat itu. Bukan Ibtu Rudiana yang menangkap begitu ya? Tidak. Ibtu Rudiana tidak pernah. Bila ada orang yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana melakukan mana surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh komandannya Pak Rudiana yang memerintahkan Pak Rudiana untuk menangkap. Kan kalau itu kan harus ada, Mbak. Untuk menangkap orang kan nggak bisa sembarangan aja kita main tangkap. Gitu. Oke, sebagai polisi ini bukan hanya sebagai ayah korban ya, tapi sebagai polisi pada saat dia menemukan kondisi, mohon maaf, jenazah anaknya dalam kondisi tertusuk, apakah pada 2016 itu sempat dilakukan foto terhadap korban atau bukti-bukti lain yang kemudian hari ini kita keluhkan sebagai minimnya bukti scientific crime investigation, Pak Mardiman? Begini, jadi pada saat itu kan beliau menerima kenyataan awalnya ya bahwa anak ini, adik kita ini berdua mengalami kecelakaan tunggal. Sehingga pada saat mereka dimakamkan itu masih dalam konteks atau dalam rangka keputusan bahwa kedua adik kita ini meninggal karena kecelakaan tunggal. Sehingga tidak ada visum, tidak ada scientific segala macam. Yang pernah dilakukan itu adalah ekshumasi. Jadi korban yang sudah dimakamkan selama berhari-hari digali kembali untuk dilakukan ekshumasi. Yang pastilah Mbak, minta maaf ini akan berbeda dengan kondisi ketika, ya saya tidak mengatakan dalam kondisi fresh atau gimana, dalam kondisi ketika baru terjadi kejadian kemudian langsung dilakukan penyidikan. Ini kan kesalahan fatalnya di awal adalah kedua adik kita ini dianggap bahwa kecelakaan tunggal, dimakamkan sebagai korban kecelakaan tunggal. Nah, baru kemudian ketika kebenaran-kebenaran ini mulai terungkap, untuk membuktikan atau untuk melengkapi proses-proses BAP, dilakukanlah ekshumasi. Bukan visum et repertum, bukan ekshumasi, digali kembali, dan tentunya sudah dengan kondisi jenazah yang pasti sudah ada pembusukan lah, pasti sudah ada hal-hal yang tidak akan sama lagi dengan ketika ditemukan di jembatan pada malam itu.
gitu. Oke, baik. Sebelum kita break, ada satu lagi pertanyaan yang harus saya klarifikasi, Pak Mardiman, tentang dugaan penganiayaan saat interogasi. Itu sama sekali saya sudah tanyakan langsung kepada Pak Rudiana. Dan itu juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Pak Rudiana oleh Propam gitu ya. Tidak pernah atau tidak terbukti adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana kepada para saksi. Kalau memang itu ada, Mbak Tasya, saya ingin tanya, buktinya apa? Rekaman CCTV-nya ada nggak? Dianiayanya kapan? Di mana? Siapa saksinya? Ya, jangan juga kemudian tiba-tiba sekarang teman-teman kita atau orang-orang yang mau cari panggung ya menunggangi persoalan ini kemudian seolah-olah jadi pahlawan kesiangan mencari-cari kebenaran. Padahal kebenaran itu sudah tertuang di dalam putusan nomor 4 tahun 2016. Oke, Gitu. Anda tidak merasa aneh bahwa ada sejumlah saksi kemudian menarik kembali BAP-nya, kemudian para terpidana mengaku mengalami penganiayaan saat diinterogasi? Aneh. Justru saya sekarang jadi bertanya-tanya, kenapa mereka begitu? Siapa yang menyuruh mereka? Siapa di belakang mereka? Mau kita kejar ini, Mbak. Gitu. Oke. Ya, jadi kita harus ingatkan sama para saksi ini, sama Dede dan teman-temannya. Anda melakukan kesaksian di bawah sumpah, kemudian Anda cabut. Anda mengatakan bahwa Anda di bawah intimidasi. Anda sadar tidak bahwa memberikan keterangan di depan pengadilan itu di bawah sumpah dan kemudian Anda mengingkarinya, itu ada pidananya loh. Jangan main-main gitu. Pikirkan matang-matang dulu sebelum melakukan itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak Mardiman. Ditahan dulu, nanti kami akan kembali usai jeda berikut. Anda masih terus menyaksikan MTV Prime. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Sane. Pak Mardiman, saya ingin kembali lagi ke soal bagaimana di BAP itu sebenarnya ada disebut Rudiana sempat ke lokasi, bertemu dengan Aep dan Dede, kemudian memberikan nomor teleponnya dan kemudian mereka menelpon balik ke Rudiana. Apakah itu terjadi? Terjadi. Jadi Pak Rudiana mulai melakukan ya katakanlah investigasi mandiri karena pada saat itu kan dia tidak mungkin bikin LP, Mbak. Soalnya kedua adik kita ini kan diketahui sebagai korban kecelakaan tunggal. Ya kan di situ awalnya memang letak kesalahannya di situ. Jadi memang diakui melakukan penyelidikan mandiri begitu ya, Pak Mardiman? Ya kalau bahasa bakunya sih penyelidikan, tapi bisa saya katakan rasa keingintahuan yang kuat lah. Oke, ini dilakukan, ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan polisi yang memang bertugas. Tidak. Oke. Dilakukan murni dengan panggilan nurani sebagai seorang ayah yang meyakini bahwa kematian anaknya tidak wajar. Baik. Sampai di situ masih bisa diterima, tetapi setelah itu apakah memang ada pengarahan yang dilakukan terhadap Aep dan Dede? Tidak. Jadi komunikasi seperti apa yang terjadi antara Ibtu Rudiana dan Aep dan Dede? Nah, jadi kemudian klien kami ini melakukan ya investigasi kecil-kecilan lah ya, seperti jurnalis kan juga bisa melakukan investigasi kan? Iya. Semua orang bisa. Jadi beliau melakukan investigasi sehingga bertemu kemudian dengan Aep dan Dede. Jadi bukan hanya mereka sebenarnya, Mbak. Ada banyak orang yang ditanya-tanya sama beliau. Oke. Tahu nggak kejadian begini Pak di bawah ini segala macam. Nah kemudian Aep dan Dede menyatakan bahwa mereka mengetahui dan pada malam itu mereka melihat ada kejadian kejar-kejaran antar geng motor, ada yang dan soplas di kepalanya dan sebagainya. Nah dari situ kemudian Ibtu Rudiana dengan intuisi dia sebagai seorang polisi menyadari bahwa oh ya benar anak saya ini mati tidak wajar dan ada orang yang bertanggung jawab terhadap kematian mereka. Gitu. Baik, jadi ini memang kemudian berdasarkan keterangan dari Aep begitu ya, kemudian dikonfirmasi ke Dede begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi pada akhirnya kan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Polres. Oke. Ya, adalah Polres yang kemudian dilimpahkan ke Polda. Jadi sebenarnya Ibtu Rudiana ini hanya melakukan investigasi awal. Begitu dia mulai mengetahui, mengendus ada yang tidak beres, dia titip nomor teleponnya, nanti kalau lihat mereka kan gitu ya Mbak. Iya.
Kalau lihat salah satu dari mereka, tolong kabari saya, segala macam. Dan kemudian dia dikabari bahwa itu orang-orangnya. Dari situlah tabirnya terkuak ya. Misterinya mulai terbuka satu persatu. Dan sampailah kemudian akhirnya dengan keputusan nomor 4 tahun 2016 itu. Makanya saya agak tanda tanya juga tadi kalau rekan saya mengatakan bahwa mereka memang sudah diputus, tapi mereka belum tentu bersalah dalam arti yang sesungguhnya. Ya, agak janggal juga. Ini putusan hakim sudah inkrah dengan jumlah halaman sebanyak 144. Seluruh pertimbangannya, seluruh fakta hukum, seluruh proses rekonstruksi sudah ada di dalam putusan itu. Makanya apa yang cacat? Jadi pertanyaan juga sekarang, kenapa tiba-tiba sekarang ini diarahkan semuanya ke Pak Rudiana, anak panah itu gitu loh Mbak. Mungkin karena tidak pernah muncul ke publik dan menjelaskan secara langsung, Pak Mardiman. Ya kalau karena itu akhirnya kami muncul sekarang, biar post truth itu, ya, karena kan katanya kebohongan yang diulang-ulang itu pada akhirnya akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Ya, ada kan kata-kata yang bilang begitu ya. Nah jadi kami sekarang muncul sebagai kuasa hukum supaya kebohongan yang berulang-ulang ini, ya, ada juga dari media, ada juga dari netizen, yang tidak pernah dibantah selama ini ya. Ini kami bantah malam ini. Baru sekarang dibantah. Pak Mardiman, tapi sebagai kuasa hukum dari ayah korban, kuasa hukum ayah korban yang hari ini kemudian terpojok seolah-olah menjadi sumber dari kekusutan kasus Vina ini, apa sebenarnya rekomendasi dari Perhaki? Ada tidak rekomendasi bahwa memang di titik ini harus Ibtu Rudiana sendiri yang menjelaskan apa yang terjadi di 2016? Itu tadi saya bilang, Ibtu Rudiana sebenarnya punya keinginan yang sangat besar untuk muncul ke publik, untuk menjelaskan secara langsung. Tapi sekali lagi beliau polisi, ya, ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh beliau sebagai seorang polisi, sehingga kami mengambil alih peran beliau ini untuk menjelaskan kepada masyarakat, untuk memberikan klarifikasi, untuk memberikan keterangan yang jelas dan terang benderang ya. Jadi sebenarnya Ibtu Rudiana tidak perlu muncul, kami sebagai kuasa hukum muncul itu sudah lebih dari cukup. Meskipun mudah-mudahan di saat yang tepat nanti, di suatu saat nanti Ibtu Rudiana akan memberikan juga keterangan yang jelas dari mulut dia sendiri. Meskipun semua keterangan dari mulut saya pada malam hari ini, percayalah semua bersumber juga dari klien kami. Oke, baik. Kalau untuk Aib dan Dede tadi, apa hubungan dia dengan Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ada hubungan tidak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Tapi mereka berada di dekat lokasi kejadian, begitu? Iya, karena kalau saya tidak salah antara Dede atau Aib, mereka adalah karyawan cuci mobil atau apalah ya. Pokoknya mereka berada di sekitaran itulah. Ya, jadi mereka memang saksi mahkota, Mbak Tasya. Mereka adalah saksi yang melihat langsung kejadian malam itu, ada kejar-kejaran, ya, dari mereka lah kemudian yang mengatakan, Pak, enggak, anak itu dibunuh, gitu. Kami juga memiliki beberapa kesaksian yang nanti suatu saat kami akan tampilkan ke publik, ya. Ada seorang, saya tidak usah sebutkan lah ya, ada seorang pejabat penting di negeri ini sampai tanya sama yang memandikan jenazah. Dia wawancara tuh di YouTube. Bu, menurut Ibu, ini korban kecelakaan atau pembunuhan? Dia bilang pembunuhan, Pak. Itu mayatnya mengerikan banget, patah di mana-mana, memar di mana-mana, giginya hilang segala macam. Ya kan? Jadi memang mereka berdua ini adalah korban pembunuhan, titik. Dan itu sudah dibuktikan lewat putusan pengadilan. Baik. Kalau soal hubungan antara Eki dan Vina, Pak Mardiman, ini mungkin karena saya berkesempatan untuk bertanya kepada Anda yang mewakili Ibtu Rudiana, benarkah mereka memang ada hubungan berpacaran? Ya, kalau itu saya tanya sama Pak Rudiana, antara Vina dan Eki memang mereka special friend lah ya, katakanlah begitu. Tetapi ketika meninggal bersama tidak pernah ada kontak dari keluarga Ibtu Rudiana kepada keluarga Vina? Saya terakhir menanyakan itu kepada beliau, sepertinya ada kok pembicaraan antara, maksudnya pada saat pemakaman pun, maksudnya saya melihat bahwa ya kan pada saat visum, pada saat di rumah sakit kan itu pasti ketemu, Mbak. Iya. Cuma kalau secara spesifik apakah ada kontak mereka ketemu keluarga, ya saya tidak sampai sejauh itu menanyakannya. Oke, karena saya pernah berbicara dengan kuasa hukum keluarga Vina dan mereka mengatakan sejak kejadian hingga hari ini tidak pernah ada kontak padahal mereka tewas bersamaan di lokasi yang sama. Oh begitu. Tapi menurut saya mestinya tidak ya. Pak Rudiana juga adalah seorang orang tua yang
Ya dia memperjuangkan bukan hanya Eki loh Mbak, Iya. dia memperjuangkan Vina juga, gitu. Karena yang meninggal ini adalah mereka berdua, bukan hanya Eki saja, gitu. Dan Baik. justru sekarang saya ingin mengatakan begini, ya minta maaf nih, saya tidak melebih-lebihkan. Coba Mbak bayangkan kalau kalau orang tua dari keduanya itu bukan polisi atau bukan penegak hukum, kemungkinan sampai hari ini pun kedua adik kita itu akan diterima sebagai korban kecelakaan tunggal. Baik. Beruntung salah satu dari kedua adik kita ini orang tuanya polisi yang memiliki intuisi, yang dilatih, yang memiliki insting bahwa ini ada yang tidak beres gitu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa keluarga Vina juga berterima kasih kepada Ibtu Rudiana, tidak. Cuma saya ingin mengatakan bahwa kedua adik kita ini bisa terkuak, bisa dihukum para pelakunya itu karena upaya Pak Rudiana untuk mencari kebenaran gitu loh. Oke, baik. Pak Mardiman sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana, bagaimana Anda mengamati perkembangan kasus ini yang kemudian kemarin kita menyaksikan ada pra-peradilan Peggy yang diterima, kemudian saat ini kita menunggu PK dari Saka Tatal dan kemudian ada potensi ada PK lain dari 6 terpidana lain. Kira-kira akan seperti apa antisipasi dari Ibtu Rudiana? Kami tidak berpikir mengenai antisipasi, tapi saya percaya disempurnakan, itu mereka masih bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kalau menurut Tidak Ibtu masuk ke pokok Rudiana, perkara, Peggy tidak yang masuk ke kemarin materi. bersalah, Pak Mardiman? Oh enggak, jadi putusannya itu hanya proses penangkapannya dan penetapan tersangka tidak sah. Bukan, maksud saya Bukan menurut bersalah, versi tidak Ibtu bersalah. Rudiana ketika mengamati penangkapan Peggy Setiawan, seperti apa? Itu ranahnya kepolisian, saya tidak bisa berkomentar soal itu. Oke, baik. Saya akan kasih kesempatan untuk pertanyaan terakhir, Pak Mardiman, sama seperti pertanyaan yang tadi saya lontarkan ke Pak Jutek. Ini sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana, apa yang bisa Anda katakan kepada publik yang mengikuti benar kasus ini dengan sepenuh hati sejak filmnya kemudian meledak, mereka mengikuti dan kemudian mengikuti tiap tahapannya yang semakin membingungkan. Apa yang mungkin bisa Anda katakan dari sisi versi Ibtu Rudiana? Ya, netizen yang saya hormati, saya juga bagian dari netizen. Saya juga bagian dari publik ya. Saya mempelajari kasus ini dan secara kemanusiaan saya tersentuh. Karena memang Ibtu Rudiana ini ketika saya pertama bertemu dengan beliau adalah seorang anggota polisi yang sederhana, yang menceritakan dengan cucuran air mata bahwa Pak, saya ini korban, anak saya dibunuh, saya mencari kebenaran dan kemudian sekarang berbalik menyerang saya. Tapi saya katakan kepada beliau, kita akan berjuang sehabis-habisnya, kita luruskan yang belum lurus dan kita pertahankan apa yang sudah lurus. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada media, kepada netizen, kepada teman-teman publik bahwa mari sama-sama kita awasi proses yang sekarang berjalan ya. Ya siapa tahu aja nanti dengan terurainya benang kusut ini mungkin akan ada film sequel yang kedua nanti Mbak. Oh, Ya, jangan sampai ketika kebenarannya sudah terungkap gitu ya. Oh, oke, sih. baik. Mudah-mudahan terungkap siapa pembunuh Ya. sebenarnya ya, Pak Mardiman. Ya, Terima betul. kasih Pak Mardiman untuk waktunya bersama kami Terima di kasih. NTV Prime. Terima kasih Mbak Tasya ya. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi usai jeda.